Setiap kali kita membuka kunci ponsel Samsung, membuka Google Maps di Pixel, menggeser TikTok di Xiaomi, atau mengetuk layar sistem hiburan di dalam mobil, kita hampir pasti berinteraksi dengan Android. Ini adalah sistem operasi yang diam-diam berjalan di bawah hampir semua hal di dunia seluler modern, dan jangkauannya meluas jauh melampaui ponsel pintar. Android menggerakkan tablet, jam tangan pintar, televisi, dashboard mobil, e-reader, dan berbagai perangkat industri dan IoT yang terus berkembang. Pada Desember 2025, Android telah menjadi sistem operasi yang paling banyak digunakan di planet ini di semua kategori perangkat, bahkan melampaui Windows dalam pangsa pasar global dengan sekitar 38,94% dari total pasar OS lintas perangkat. Namun terlepas dari semua keberadaannya, Android tetap banyak disalahpahami. Banyak orang menganggapnya hanya sebagai sesuatu yang bukan iPhone. Yang lain menyamakannya dengan skin khusus pabrikan seperti Samsung One UI atau HyperOS milik Xiaomi, tanpa menyadari bahwa ini adalah kustomisasi yang ditambahkan di atas fondasi yang sama. Dan sangat sedikit orang yang menggunakan Android setiap hari yang memiliki pemahaman tentang bagaimana sebenarnya cara kerjanya, dari apa ia dibangun, siapa yang memeliharanya, mengapa ia dapat berjalan di ribuan perangkat yang berbeda, dan apa arti sebenarnya dari sifat open source dari intinya dalam praktiknya. Inti Android adalah sistem operasi seluler yang berbasis pada versi modifikasi kernel Linux dan perangkat lunak open source lainnya, yang dirancang terutama untuk perangkat seluler layar sentuh, seperti ponsel pintar dan tablet. Android dikembangkan oleh konsorsium developer yang dikenal sebagai Open Handset Alliance dan disponsori secara komersial oleh Google. Definisi tersebut mengandung beberapa gagasan penting yang perlu diuraikan. Pertama, Android dibangun di atas Linux, kernel open source yang sama yang menjalankan sebagian besar web server, superkomputer, dan infrastruktur cloud di dunia. Google tidak membangun sistem operasi dari awal. Mereka mengambil kernel Linux yang menyediakan lapisan fundamental yang berkomunikasi langsung dengan perangkat keras dan memodifikasinya untuk penggunaan seluler. Ini memberi Android fondasi yang sangat kokoh dan teruji dengan baik di intinya. Kedua, Android bersifat open source, setidaknya dalam bentuk dasarnya. Android Open Source Project yang dikenal sebagai OSP adalah versi Android yang tersedia untuk umum yang dapat diunduh, dimodifikasi, dan digunakan oleh siapapun tanpa membayar Google. Inilah alasan utama mengapa begitu banyak produsen berbeda dapat mengirimkan perangkat Android. Mereka mengambil OSP, mengadaptasinya ke perangkat keras mereka, menambahkan lapisan perangkat lunak mereka sendiri, dan mengirimkannya. Namun, versi Android yang sebenarnya digunakan sebagian besar konsumen bukanlah AOSP saja. Ini termasuk Google Mobile Services, yaitu lapisan aplikasi dan infrastruktur Google yang harus dilisensikan secara terpisah oleh produsen dari Google. Sebagian besar ponsel Android konsumen dikirimkan dengan Google Mobile Services, GMS, yaitu lapisan milik Google di atas AOSP yang mencakup Google Play Store, Google Maps, Chrome, Gmail, dan YouTube. GMS tidak gratis, produsen harus melisensikannya dari Google dan memenuhi persyaratan tertentu. Inilah mengapa Huawei yang terputus dari lisensi GMS oleh pembatasan ekspor AS harus membangun ekosistem aplikasinya sendiri. Ketiga, Open Handset Alliance adalah koalisi perusahaan teknologi, produsen perangkat keras, perusahaan perangkat lunak, dan penyedia telekomunikasi yang secara kolektif mendukung pengembangan Android. Struktur konsorsium ini adalah bagian dari alasan mengapa Android dapat mengakomodasi berbagai macam perangkat keras, yaitu Android dirancang sejak awal untuk bekerja di berbagai perangkat dari berbagai produsen, bukan terikat erat pada perangkat keras satu perusahaan. Kisah Xiaomi. Kisah Android dimulai bukan di Google, tetapi di sebuah kantor perusahaan rintisan kecil di Palo Alto, California. Android Inc. didirikan pada Oktober 2003 oleh Andy Rubin, pendiri bersama Danger, Rich Miner, pendiri bersama Wildfire Communications Inc., Nick Sears, mantan VP di T-Mobile, dan Chris White, kepala desain dan pengembangan antarmuka di Web TV.
untuk mengembangkan dalam kata-kata Rubin perangkat seluler yang lebih cerdas, yang lebih menyadari lokasi dan preferensi pemiliknya. Pada awal tahun 2000-an, pasar telepon seluler didominasi oleh Nokia dan Motorola yang membuat ponsel fitur, dengan BlackBerry menguasai kategori ponsel pintar yang baru muncul, dan Palm berjuang untuk tetap relevan. Gagasan bahwa sebuah telepon harus peka terhadap konteks, peka terhadap lokasi, dan terintegrasi secara mendalam dengan internet benar-benar visioner pada saat itu. Rubin dan para pendirinya percaya bahwa kunci untuk mewujudkan visi ini adalah sistem operasi terbuka dan terstandarisasi yang dapat berjalan di berbagai konfigurasi perangkat keras. Sebuah kontras tajam dengan ekosistem perangkat lunak berpemilik dan terkunci yang menjadi ciri setiap platform seluler lainnya pada era tersebut. Pada Juli 2005, Android Inc. dijual kepada Google dengan harga sekitar 50 juta. Sebagian besar karyawan yang memiliki peran penting bagi perusahaan tetap bekerja di bawah Google. Pada saat itu, akuisisi tersebut kurang menarik perhatian. Google terutama merupakan perusahaan pencarian dan niatnya di bidang seluler masih belum jelas. Di Google, tim yang dipimpin oleh Rubin mengembangkan platform perangkat seluler yang didukung oleh kernel Linux. Google memasarkan platform tersebut kepada produsen handset dan operator dengan janji untuk menyediakan sistem yang fleksibel dan dapat ditingkatkan. Peluncuran Android pada 5 November 2007 diumumkan bersamaan dengan pendirian Open Handset Alliance, sebuah konsorsium yang terdiri dari 84 perusahaan perangkat keras, perangkat lunak, dan telekomunikasi yang berdedikasi untuk memajukan standar terbuka untuk perangkat seluler. Google merilis sebagian besar kode Android di bawah lisensi Apache, lisensi perangkat lunak bebas. Para anggota pendirinya termasuk Google, HTC, Sony, Samsung, Sprint Nextel, T-Mobile, Qualcomm, dan Texas Instruments, yang mencakup seluruh perangkat keras dan infrastruktur operator yang diperlukan untuk menghadirkan sistem operasi ke pasar dalam skala besar. Perangkat Android komersial pertama, HTC Dream, dijual di Amerika Serikat sebagai T-Mobile Giotto, diluncurkan pada September 2008. Perangkat ini signifikan secara historis tetapi sederhana menurut standar kontemporer. Sebuah perangkat G-SRT fisik dengan layar sentuh 3,11 inci, RAM 192 MB, dan prosesor 528 MHz. Kepentingannya bukan pada perangkat kerasnya, tetapi pada apa yang diwakilinya. Tembakan pembuka dalam perang platform yang akan membentuk kembali industri teknologi global dalam waktu 3 tahun. Apple telah meluncurkan iPhone pada Juni 2007, menetapkan paradigma ponsel pintar layar sentuh. Respons Android awalnya canggung, layar sentuh resistif G-Phone dan antarmuka yang terbagi terasa seperti reaksi terhadap iPhone daripada visi independen. Tetapi model terbuka mengubah segalanya. Sementara Apple mengontrol setiap dimensi pengalaman iPhone, ketersediaan Android untuk produsen manapun, berarti bahwa platform tersebut akan mendapat manfaat dari inovasi kompetitif dari puluhan pembuat perangkat keras secara bersamaan. Samsung, HTC, Motorola, LG, dan Sony semuanya mengirimkan perangkat keras Android yang semakin mumpuni. Pada tahun 2011, Android telah melampaui iOS dalam pangsa pasar global. Android menjadi sistem operasi seluler terkemuka pada tahun 2014 dan mencapai 1 miliar pengguna dalam waktu 1 tahun, menandai salah satu siklus adopsi tercepat dalam sejarah teknologi. Bagaimana struktur Android? Penjelasan arsitektur. Memahami apa sebenarnya Android membutuhkan pemahaman tentang bagaimana ia dibangun. Android bukanlah program monolitik tunggal. Ini adalah tumpukan perangkat lunak berlapis, di mana setiap lapisan menyediakan layanan ke lapisan di atasnya dan bergantung pada lapisan di bawahnya. Arsitektur Android memiliki 5 komponen utama, yaitu kernel Linux, pustaka platform, runtime Android, framework aplikasi, dan aplikasi. Membayangkannya sebagai sebuah bangunan, fondasi struktural, sistem mekanis, infrastruktur manajemen, dan akhirnya apartemen individual tempat orang benar-benar tinggal, membantu membuat hubungan antar lapisan menjadi intuitif. Linux
Di bagian bawah tumpukan terdapat kernel Linux yang menangani interaksi perangkat keras tingkat terendah. Kernel Linux menyediakan akses sedekat mungkin ke perangkat keras. Akibatnya, driver ditulis di ruang kernel untuk beroperasi secepat dan seefisien mungkin. Ini termasuk hal-hal seperti mengontrol radio internal, menghidupkan stereo dan kamera, menangani daya dan pengisian daya baterai, dan mengoperasikan keyboard fisik atau tombol pada perangkat. Kernel bertanggung jawab atas manajemen memori, penjadwalan proses, penegakan keamanan antar proses, dan mengabstraksi berbagai macam perangkat keras fisik, sensor kamera, modem seluler, chip GPS, layar sentuh, akselerometer, ke dalam antarmuka yang konsisten yang dapat digunakan oleh lapisan yang lebih tinggi. Android 16, yang dirilis pada Juni 2025, berjalan pada kernel Linux versi 6.11, meskipun banyak perangkat menjalankan versi kernel yang sedikit lebih lama tergantung pada dukungan perangkat keras. Hardware Abstraction Layer. Tepat di atas kernel terdapat Hardware Abstraction Layer, HL. HL adalah lapisan abstraksi dengan antarmuka standar bagi vendor perangkat keras untuk diimplementasikan. HL memungkinkan Android untuk tidak bergantung pada implementasi driver tingkat rendah. Menggunakan HL memungkinkan kita untuk mengimplementasikan fungsionalitas tanpa memengaruhi atau memodifikasi sistem tingkat yang lebih tinggi. Secara praktis, hal adalah yang memungkinkan Android untuk berjalan di ribuan perangkat berbeda tanpa mengharuskan sistem operasi itu sendiri untuk mengetahui spesifikasi modul kamera, chip Bluetooth, atau sensor sidik jari setiap perangkat. Vendor perangkat keras mengimplementasikan modul HAL mereka sendiri yang menerjemahkan permintaan standar Android ke dalam instruksi khusus perangkat yang dipahami oleh perangkat keras mereka. Android RT. Android Runtime T sangat penting untuk mengeksekusi dan mengelola kode aplikasi. ART menggantikan Dalvik Virtual Machine, mulai dari Android 5.0 Lollipop, dan menggunakan kompilasi Ahead of Time, AOT, untuk meningkatkan kinerja aplikasi dan mengurangi konsumsi daya. ART mengkompilasi kode aplikasi menjadi kode mesin pada saat instalasi, sehingga menghasilkan eksekusi yang lebih cepat. Transisi dari Dalvik ke ART ini merupakan salah satu perubahan teknis yang paling penting dalam sejarah Android. Dalvik mengeksekusi kode dengan menginterpretasikan bytecode pada saat runtime, yaitu menerjemahkan instruksi secara langsung yang bekerja dengan baik tetapi menimbulkan overhead. ART mengkompilasi kode aplikasi menjadi instruksi mesin asli pada saat instalasi, sehingga ketika kita benar-benar menjalankan aplikasi, prosesor mengeksekusi kode asli yang dioptimalkan daripada bekerja melalui interpreter. Sejak Android 2.0, ART menggunakan pendekatan hibrida yang menggabungkan kompilasi AOT dengan kompilasi just-in-time dan pembuatan profil yang memungkinkan sistem untuk lebih mengoptimalkan jalur kode yang sering digunakan dari waktu ke waktu berdasarkan pola penggunaan aktual. Native Library dan Application Framework. Di atas runtime, kumpulan pustaka C++ asli menyediakan kemampuan inti seperti rendering grafis, OpenGLS, manajemen database, rendering web, dan pemutaran media. Library-library ini melakukan pekerjaan komputasi berat untuk tugas-tugas umum yang dibutuhkan setiap aplikasi. Lapisan Android Framework adalah jantung dari sistem operasi Android, menyediakan API dan layanan penting untuk pengembangan aplikasi. Ini terdiri dari berbagai komponen, termasuk Activity Manager, yang mengelola siklus hidup dan navigasi aplikasi, Content Provider, yang memfasilitasi berbagi data antar aplikasi, Location Manager, yang menyediakan layanan lokasi, dan Notification Manager, yang menangani notifikasi aplikasi. Lapisan framework ini adalah permukaan utama yang digunakan developer aplikasi. Ketika seorang developer menulis aplikasi Android dalam Kotlin atau Java, mereka sebagian besar menulis panggilan ke application framework, memintanya untuk menampilkan elemen UI, meminta lokasi, memutar suara, atau membaca dari kamera.
Framework ini menyederhanakan semua kompleksitas di baliknya, sehingga developer dapat membangun aplikasi yang berfungsi di ribuan perangkat Android yang berbeda, tanpa perlu khawatir tentang spesifikasi perangkat keras dari masing-masing perangkat. Application Layer. Di bagian atas tumpukan terdapat aplikasi itu sendiri, baik aplikasi sistem yang sudah terpasang yang disertakan dengan perangkat maupun aplikasi yang diinstal pengguna yang diunduh dari Google Play Store atau sumber lain. Semua aplikasi berjalan di dalam sandbox aplikasi Android untuk keamanan, dengan setiap aplikasi Android berjalan dalam prosesnya sendiri, dengan instance RT-nya sendiri. Model sandboxing ini merupakan inti dari arsitektur keamanan Android. Sebuah aplikasi tidak dapat mengakses data aplikasi lain, tidak dapat membaca file di luar area penyimpanan yang ditentukan, dan tidak dapat menggunakan kemampuan perangkat, kamera, mikrofon, lokasi, tanpa secara eksplisit meminta dan menerima izin dari pengguna. Riwayat versi dari Cupcake hingga Android 16. Android telah mengikuti pola rilis utama tahunan yang konsisten sejak 2009, dengan setiap versi dibangun secara signifikan di atas versi sebelumnya. Versi Android awalnya tidak memiliki nama hingga Android 1.5 yang disebut Cupcake. Mereka terus menamai versi dalam urutan abjad menggunakan nama makanan penutup hingga konvensi tersebut dihentikan dengan Android Pull. Google masih menyebut versi Android dengan nama makanan penutup secara internal. Android 1.0 diluncurkan pada tahun 2008 dengan HTC Dream, menggabungkan layanan Google awal termasuk Gmail, Maps, Kalender, dan YouTube langsung ke dalam sistem operasi. Versi-versi awal tersebut menetapkan model dasar ekosistem aplikasi yang dibangun di sekitar toko terpusat Android Market, yang kemudian berganti nama menjadi Google Play, yang merupakan infrastruktur penting yang membuat platform ini layak bagi developer dan pengguna. Rilis penting selama dekade pertama platform ini masing-masing membahas fase kematangan yang berbeda. Android 2.0 Eclair memperkenalkan navigasi blok demi blok yang dipandu suara dan lalu lintas waktu nyata, yaitu kemampuan yang mengubah cara orang bergerak di kota. Android 4.0 Ice Cream Sandwich menghadirkan perombakan desain visual dengan Holo UI, menetapkan bahasa visual yang lebih koheren untuk platform tersebut. Android 5.0 Lollipop memperkenalkan material design, sistem desain komprehensif Google, dan peralihan dari Dalvik ke AART. Android 6.0 Marshmallow menambahkan izin runtime yang lebih rinci, memberi pengguna kemampuan untuk mengontrol apa yang dapat diakses oleh setiap aplikasi. Android 8.0 Oreo memperkenalkan Project Treble, reformasi arsitektur signifikan yang memisahkan framework Android dari kode khusus perangkat, sehingga jauh lebih mudah bagi produsen untuk mengirimkan pembaruan tepat waktu. Penghapusan nama-nama makanan penutup di Android 10 mencerminkan kematangan platform dan pengakuan bahwa penamaan yang menyenangkan mengaburkan signifikansi perubahan dalam platform yang telah menjadi infrastruktur penting bagi miliaran orang. Android 10 hingga 14 masing-masing memperkenalkan peningkatan privasi dan keamanan yang berarti, yaitu izin lokasi yang semakin rinci, penyimpanan terlingkup yang membatasi bagaimana aplikasi dapat mengakses file, framework otentikasi biometrik yang ditingkatkan, dan dashboard privasi yang memberi pengguna tampilan garis waktu tentang apa yang telah diakses aplikasi mereka. Dirilis pada November 2024, Android 19 menghadirkan peningkatan termasuk private space, area tersembunyi untuk aplikasi sensitif, pasangan aplikasi layar terpisah, dan pengarsipan aplikasi, fitur Health Connect baru, dan satellite messaging pada perangkat Pixel yang didukung. Deteksi perekaman layar memungkinkan aplikasi untuk mengetahui apakah layarnya sedang direkam. Dalam perubahan yang mencolok dari siklus peningkatan Android baru-baru ini, Google memutuskan untuk merilis 2 versi Android baru per tahun mulai tahun 2025. Dimulai dengan Android 16 pada musim semi dan kemudian diikuti dengan rilis lain pada musim gugur. Android 19 dengan nama kode Baklava dirilis pada Juni 2025.
Ini menghadirkan bahasa desain material 3 ekspresif yang baru, Advanced Protection Mode, untuk pengguna berisiko tinggi yang membutuhkan keamanan maksimal. Live Activities dalam notifikasi, mirip dengan Live Activities Apple di iOS, dukungan yang lebih baik untuk perangkat lipat dan layar besar, dan peningkatan pada Android Runtime untuk kinerja aplikasi yang lebih cepat. Ekosistem Android lebih dari sekadar ponsel. Salah satu aspek Android yang paling kurang dihargai adalah luasnya penyebarannya di luar ponsel pintar. Google telah memperluas Android menjadi serangkaian platform yang dirancang khusus yang memiliki fondasi yang sama, namun dioptimalkan untuk konteks yang sangat berbeda. Android TV, sekarang Google TV, mendukung televisi pintar dan perangkat streaming, menyediakan antarmuka 10 foot yang dioptimalkan untuk navigasi dengan kendali jarak jauh. Wear OS mendukung jam tangan pintar dengan versi yang dikembangkan bersama dengan Samsung yang sekarang berjalan di perangkat Galaxy Watch dan berbagai perangkat wearable pihak ketiga dari Fossil, Mobvoi, dan lainnya. Android Auto berjalan di mobil, menyediakan antarmuka yang disederhanakan untuk navigasi, media, dan komunikasi yang dirancang untuk meminimalkan gangguan pengemudi. Chrome OS, meskipun secara teknis berbeda dari Android, berbagi infrastruktur yang signifikan dengannya, dan sekarang dapat menjalankan aplikasi Android secara natif di laptop Chromebook. Per Desember 2025, Android yang menggunakan kernel Linux adalah sistem operasi terpopuler di dunia, dengan pangsa pasar global 30,94% di semua jenis perangkat, diikuti oleh Windows dengan 29,99%. Dominasi lintas perangkat ini mencerminkan visi strategis yang dikembangkan di Google selama lebih dari 1 dekade, yaitu menggunakan keterbukaan dan fleksibilitas Android untuk membangun kehadiran di setiap konteks komputasi yang terhubung. Mulai dari perangkat di saku kita, hingga layar di dashboard mobil kita, hingga tampilan di pergelangan tangan kita. Dominasi global Android dalam angka. Skala adopsi Android benar-benar sulit untuk dipahami sepenuhnya. Android menguasai 22,77% pasar sistem operasi seluler global pada akhir tahun 2025, menggerakkan sekitar 3,9 miliar perangkat aktif di seluruh dunia. Platform open source Google mempertahankan yang signifikan atas iOS, yang megang 26,82% pasar. Distribusi geografis dominasi tersebut sangat mencolok. Di India, negara terpadat di dunia, Android memegang pangsa pasar 95,21% dari sistem operasi seluler. Bahkan di Tiongkok, di mana layanan Google dilarang dan produsen mengirimkan versi Android yang dimodifikasi secara besar-besaran tanpa perangkat lunak Google apapun, fondasi AOSP Android mendukung sebagian besar ponsel pintar di pasar dengan lebih dari 1 miliar pengguna. Di Eropa, Android adalah OS seluler yang dominan, mengalahkan iOS pada tahun 2012. Pada tahun 2022, OS tersebut mengambil 65% dari sistem operasi seluler di Eropa. Samsung memimpin vendor Android dengan 19,7% pangsa pasar total smartphone pada Q2 2025, mengirimkan 58 juta unit. Secara khusus dalam ekosistem Android, Samsung mengendalikan 30,8% pangsa pasar vendor, diikuti oleh Xiaomi di 15,9%. Pasar ini juga mencakup pemain penting seperti Oppo, Vivo, OnePlus, Realme, Motorola, dan lini Pixel milik Google sendiri. Masing-masing membawa kustomisasi, pilihan perangkat keras, dan kekuatan region mereka sendiri ke dalam ekosistem. Satu pasar signifikan di mana Android tidak mendominasi adalah Amerika Serikat. Pada tahun 2026, iOS memegang 59,8% pasar seluler AS dibandingkan dengan 40% milik Android. Keunggulan Amerika dalam preferensi smartphone ini mencerminkan beberapa faktor yang saling berkaitan. Pengaruh budaya pemasaran Apple, efek penguncian ekosistem yang kuat dari iMessage dan FaceTime, dan pendapatan rata-rata konsumen AS yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasar di mana keunggulan keterjangkauan Android lebih menentukan. Arsitektur keamanan Android dan masalah fragmentasi. Model keamanan Android telah berkembang pesat selama dekade terakhir.
tetapi beroperasi di bawah kendala struktural yang tidak dihadapi iOS. Google Play Protect memindai lebih dari 100 miliar aplikasi setiap hari untuk mendeteksi malware. Pembaruan sistem Play memberikan patch keamanan penting secara efisien ke perangkat. Inti open source, AOSP, memungkinkan kustomisasi mendalam. Namun, keterbukaan ini ditambah dengan bootloader yang dapat dibuka kuncinya, membutuhkan manajemen yang cermat untuk mencegah kerentanan. Privacy Dashboard yang diperkenalkan di Android 12 memberi pengguna garis waktu terperinci tentang aplikasi mana yang telah mengakses kamera, mikrofon, dan data lokasi mereka. Kontrol izin yang terperinci memungkinkan pemberian akses satu kali dan pengaturan ulang izin otomatis untuk aplikasi yang belum digunakan baru-baru ini. Linux Security Enhanced Linux memberlakukan kontrol akses wajib pada tingkat kernel dan penyimpanan terlingkup mencegah aplikasi menjelajahi seluruh isi penyimpanan perangkat. Ini adalah perlindungan substantif yang telah membawa postur keamanan Android secara signifikan lebih dekat ke iOS selama bertahun-tahun. Tantangan yang terus berlanjut adalah fragmentasi. Android berjalan di ribuan perangkat berbeda dari ratusan produsen, dan produsen tersebut sangat bervariasi dalam hal seberapa cepat mereka mengirimkan pembaruan keamanan ke perangkat mereka. Kerentanan yang ditambal dalam pembaruan perangkat Google Pixel mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk mencapai perangkat Samsung Galaxy, dan mungkin tidak pernah mencapai perangkat lama atau kelas bawah dari produsen kecil, yang siklus dukungan perangkat lunaknya telah berakhir. Ini, tanpa diragukan lagi, adalah titik lemah keamanan terbesar Android. Ada ribuan model perangkat Android yang berbeda dari ratusan produsen, yang berarti jutaan pengguna kehilangan peningkatan keamanan dan privasi penting yang diperkenalkan dalam versi OS yang lebih baru. Ciptakan permukaan serangan yang besar bagi penjahat siber. Google telah mengatasi fragmentasi melalui Project Treble yang mempermudah pengiriman pembaruan, Project Mainline yang memungkinkan Google untuk memperbarui komponen inti OS melalui Play Store tanpa pembaruan perangkat penuh, dan dengan semakin memasukkan fitur-fitur penting keamanan ke dalam Google Play Services yang diperbarui secara otomatis terlepas dari versi OS perangkat. Pergeseran paling signifikan dalam lintasan jangka pendek Android adalah semakin dalamnya integrasi kemampuan AI di tingkat sistem. AI Gemini, Google telah menggantikan Google Assistant sebagai sistem AI default di seluruh perangkat Android, dan integrasi tersebut bergerak dari aplikasi overlay menuju komponen fundamental di cara kerja sistem operasi. Fitur-fitur seperti Circle to Search, yang memungkinkan pengguna menggambar lingkaran di sekitar apapun di layar mereka untuk mencarinya. Dan Live Translate untuk terjemahan percakapan waktu nyata mewakili kemampuan AI yang diberikan di tingkat OS, bukan di dalam aplikasi individual. Ekspansi Android di luar ponsel terus meningkat. Perangkat lipat, lini Galaxy Z Fold Samsung, Pixel Fold Google, dan berbagai pesaing yang terus bertambah mendorong Android ke dalam faktor bentuk yang mirip laptop yang menantang asumsi tentang apa yang dapat dilakukan oleh sebuah ponsel. Peningkatan dukungan layar besar di Android 15 dan 16 mencerminkan pengakuan Google bahwa faktor bentuk ponsel pintar semakin gam daripada menyatu pada satu desain tunggal. Tekanan kompetitif dari Harmony OS Tiongkok, di mana Huawei telah secara konsisten membangun kembali ekosistemnya setelah kehilangan layanan Google, merupakan tantangannya terutama bagi dominasi Android di pasar terbesarnya dalam lebih dari satu dekade. Harmony OS diperkirakan akan tumbuh dengan CAGR tercepat sebesar 32,12% selama 2026-2033 di antara sistem operasi seluler. Apakah Huawei dapat menerjemahkan pertumbuhan tersebut menjadi pangsa global, yang berarti di luar Tiongkok masih belum pasti? Tetapi ini merupakan pengembangan platform alternatif paling signifikan dalam ekosistem Android sejak iOS diluncurkan. Jadi, Android bukan sekadar sistem operasi ponsel pintar. Ini adalah platform komputasi, tempat sebagian besar kehidupan digital umat manusia berlangsung.
Bagi miliaran orang di negara berkembang yang mengakses internet untuk pertama kalinya melalui ponsel pintar Android, seringkali perangkat di bawah $100 yang merupakan komputer pertama mereka. Android identik dengan internet itu sendiri. Model terbuka platform ini dan persaingan yang dimungkinkannya di antara produsen perangkat keras menghasilkan demokratisasi akses ke komputasi yang mumpuni secara dramatis dan cepat, yang tidak dapat dicapai oleh model ekosistem tertutup pada skala atau kecepatan yang sama.